Nah di mimpi kali ini tuh dia tuh kayak marah, tapi dia juga nggak ngomong apa-apa, tapi ekspresinya marah banget gitu, tatapan dia tuh tatapan marah tuh gitu. Sampai aku tuh pernah kayak hampir celaka gitu. Assalamualaikum, halo sedulur, matur nuwun ya lur ya sudah mengklik video ini. Nah balik lagi lur, welcome back to Siles Channel. Nih balik lagi ya lur ya sama Nyong. Yang belum kenal, salam kenal, Nyong Nafa. Nah di sini ini ada yang beda ya lur ya, bakalan lebih seru banget, lebih asik banget. Karena biasanya Nyong kan menceritakan ya lur ya, membawakan kembali cerita-cerita pengalamannya sedulur yang sudah masuk ke emailnya kita. Nah tapi ya lur ya, ini episode kali ini ada yang beda gitu. Jadi hadir ya lur ya, di sini narasumbernya langsung ini. Waduh, jadi langsung aja kali ya kita kenalan dulu pertama-tama biar lebih enak kayak gitu ngobrolnya. Oke, dari Mbak siapa? Sebut aja aku Ajeng, Mbak. Mbak Ajeng. Oke, Mbak Ajeng dari mana ini asalnya? Aku dari Bogor, cuma aku pernah kuliah tuh di Bandung. Oke. Terus ini pengalaman horor ini bakalan kayak gimana nih ceritanya? Singkatnya aja dulu Mbak. Jadi sebenarnya aku malu sih, makanya kenapa di sini aku pakai masker ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Dan nama aku juga disamarin karena ini pengalaman horor aku, tapi sekaligus kayaknya agak kocak lucu juga gitu. Karena di pengalaman horor ini tuh aku pernah disukain sama jin kan. Yang bener. Iya Mbak. Sukai jin lur. Loh, gimana itu kok bisa begitu Mbak? Jadi waktu itu kejadiannya waktu aku SMA tahun 2018. Nah waktu itu sebenarnya waktu SMA aku nggak pernah pacaran, dari kecil tuh aku nggak pernah pacaran sampai aku SMA karena aku memang cukup ambis gitu kan. Aku tuh mikirnya cuma gimana caranya aku lulus SMA dan keterima di UGM. Pada saat itu aku pernah mengalami gangguan-gangguan dari kelas 3. Mulai tuh aku diganggu suara, aku juga sempat ngerasa kayak diliatin gitu sama sosok-sosok makhluk gitu. Cuma aku nggak tahu itu makhluknya apa karena aku emang nggak bisa ngeliat, tapi aku kayak ngerasa gitu. Nah karena kan biasanya kalau orang dilihatin sama sesuatu itu kan pasti kerasa gitu ya, kayak ada feeling ada feeling gitu. Kayak di rumah, di kamar gitu kan. Apalagi kan aku kalau tidur pasti lampunya dimatiin, terus kayak di sudut-sudut ruangan tuh kayak ada yang matiin. Terus juga di sekolah, kadang juga di kamar mandi juga aku ngerasa kayak ada yang perhatiin. Tapi aku nggak pernah menghiraukan itu Mbak, karena aku tahu di setiap tempat itu pasti ada makhluknya gitu kan, yang tak kasat mata. Tinggal gimana kitanya aja gitu kan, karena sebenarnya mereka itu yang jahil itu memang sengaja untuk menarik perhatian kita, dan aku nggak mau mereka itu mendapatkan perhatian dari sana gitu kan. Sampai pada akhirnya aku itu mimpian. Jadi aku mimpi aku itu di depan teras rumah, terus aku lagi main handphone, terus tiba-tiba didatangin sama sosok laki-laki tinggi, dan dia tuh ganteng banget Mbak. Ganteng banget. Iya ganteng banget sih itu. Karena dia itu mukanya kayak blasteran Arab gitu Mbak, gitu bewok-bewok gitu lah. Karena aku gak kenal dia siapa gitu kan, aku sempat tatapan sama dia, tapi udah sekedar tatapan aja gitu. Terus aku lanjut lagi main handphone di mimpi aku itu, dan ternyata mimpi itu terus datang, sering kali datang, tapi cuma beda lokasi aja. Isi mimpinya sama, kayak ada saling tatapan. Cuma aku nggak mikir macam-macam karena ya namanya mimpi kan bisa disebut kayak bunga tidur. Mungkin aku habis nonton film apa gitu kan, bawa mimpi yang ganteng gitu. Iya bisa. Terus akhirnya aku lulus lah SMA. Tapi mimpi itu tetap terus datang. Aku lulus SMA, aku keterima di Universitas di Bandung. Meskipun aku nggak langsung UGM gitu, tapi aku bersyukur lah karena di Bandung ini sebenarnya aku juga punya saudara namanya Tante Mira, tinggal di sana dan lebih dekat juga ke kampus, jadi lebih fleksibel lah gitu. Terus waktu itu aku sempet main ke rumah temen aku, kan tidur-tiduran lah main HP, dia lagi ke belakang, sampai ada yang nimpuk
aku sesuatu gitu dari atas kena kepala aku. Oke. Pas aku lihat ternyata itu cincin. Iya, cincin gitu kan. Nah, waktu itu tuh lagi zaman-zamannya cincin mood gitu loh Mbak, yang berubah-berubah Oh, sesuai dengan mood kita. Kalau misalkan marah ya warnanya merah, kalau Iya. misalnya kita lagi stres itu warnanya apa, sedih gitu. Terus sampai fall in love gitu kan warnanya hijau. Nah, pada saat itu aku tuh pas aku lihat si cincin itu warnanya hijau Mbak. Nggak lama teman aku datang kan, teman aku datang nanya lah gitu, apaan tuh Jang? Ini cincinnya jatuh gitu kan. Lah itu kan cincin gue kata dia gitu. Iya ini ada jatuh tadi kena kepala gue sakit banget gitu kan. Kata dia kok bisa? Soalnya ini cincin tuh gue taruh di lemari gitu kan. Di lemari dalam lemari. Jadi kan di lemari itu kan suka ada lacinya kecil gitu kan. Nah, itu taruh di situ sama dia, tapi nggak tahu kenapa malah lempar kena kepala aku. Dan pas dia lihat cincinnya tuh warna hijau kan. Dia malah ngeledekin aku kayak cie aja lagi pada sama siapa sih gitu. Karena dikiranya itu dari moodnya Mbak Ajeng gitu. Iya. Sementara pada saat itu aku belum suka sama siapa-siapa Mbak. Gitu. Oke. Terus ya udah tuh sampai beberapa bulan kemudian sebenarnya mimpi-mimpi aku gangguan itu tetap ada, tapi tetap aku hiraukan. Aku tetap menjalani hidup seperti biasanya Mbak. Sampai suatu ketika aku itu dekat sama Kating. Tingnya. Iya, aku suka lah sama kakak tingkat. Lagi deket lah, PDKT gitu kan. Lagi PDKT, pada saat itu aku mimpi yang si sosok ganteng ini ada lagi di mimpi aku. Tapi pada saat itu kan dia cuma tatapan nama aku kan, dan senyum gitu. Nah di mimpi kali itu dia tuh kayak marah, tapi dia juga nggak ngomong apa-apa, tapi ekspresinya marah banget gitu. Tatapan dia tuh tatapan marah tuh gitu. Sampai aku tuh pernah kayak hampir celaka gitu. Jadi waktu itu kan aku mau nyamperin si cowok yang kakak tingkat ini kan. Aku dijemput sama dia, aku mau pulang bareng. Nah pas mau nyamperin dia, aku malah keslempet motor. Tapi nggak apa-apa itu pas itu. Lecet-lecet aja sih, kena aspal lumayan. terus. Nah beberapa kali jadi kejadian aneh juga gitu. Kejadian aneh kayak misalnya aku lagi aku lagi dekat sama dia, tiba-tiba dia marah-marah dengan hal-hal sepele lah. Aku nggak tahu sih, mungkin dianya red flag ya atau emang aja gangguan. Nggak tahu aku juga gitu. Sampai aku cerita lah iseng gitu kan ke teman aku yang kemarin aku main ke rumahnya. Kayak mau nggak sih aku tuh lagi dekat sama ini gitu. Iya baru cerita lah sama dia gitu kan. Oke. Terus dia kayak nggak percaya gitu kan, sumpah gitu. Iya tapi nggak tahu kenapa deh setiap jalan sama dia makin kesini tuh kayak dia makin kasar gitu. Aku kadang kayak kena kejadian-kejadian aneh gitu, kayak yang tadi aku kesaring gitu kan, hampir celaka lah gitu. Nah temen aku tuh kayak tapi lu pernah ngalamin hal-hal gaib gak sih gitu. Kenapa dia nanya kayak gitu? Karena sebenarnya dia itu keluarganya itu kayak percaya sama hal-hal mistis. Coba deh lu ngobrol sama nyokap gue kata dia gitu. Terus ngobrol-ngobrol masalah yang tadi. Sebenarnya dari tadi tuh si mamanya cuma diem aja perhatiin aku, nggak ngerespon apa-apa gitu. Ngapain gitu? Iya, aku cerita tuh dia nggak ngerespon apa-apa, cuma ngatiin aja gitu kan. Nggak setelah aku selesai ngasih tahu ceritanya, dia bilang lah sebenarnya aku ini disukai sama dia. Aku disukai sama dia. Makanya ketika aku dekat sama Kating itu, Jen itu marah. Ada konflik terus gitu. Iya, marah. Dia bikin aku buat si Kating ini kayak marah terus ke aku. Ada hal-hal yang bikin dia jengkel sama aku, biar aku tuh pisah lah gitu. Nggak lanjutin PDKT itu. Terus pada saat itu sebenarnya mamanya cuma bisa menerawang aja. Karena kan aku minta si mamahnya dia buat kalian bersihin aku gitu kan. Aku tolong lu, aku nggak mau yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus mamanya nggak bisa. Aku cerita lah ke tante Mira itu. Tante Mira yang ada saudara itu. Iya saudara aku kan. Aku pulang, aku cerita ke mama teman aku gitu. Terus ternyata tante aku punya kenalan juga yang suka ngeruqyah.
Oke. suka ngeruqyah. Nah dibawalah aku ke sana dan sinkron tuh apa yang diceritakan sama mamahnya temen aku sama si Pak Ustadz ini. Sama persis Sama kayak gitu. persis. Tuh sinkron nih. Aku disuruh ambil wudu kan sebelum aku diruqyah. Terus habis itu aku tiduran gitu kan baca-bacain. Aku merem. Nah nggak tahu kenapa pada saat itu aku ngerasa badan aku tuh kayak ringan banget, kayak keangkat dan ringan banget. Si Pak Ustadz ini bilang kayak coba kamu usir jin itu, bilang kalau kamu nggak mau dia ada di sini, jangan ikutin kamu lagi dalam hati. Nah ketika aku mau ngomong itu, aku itu kayak susah gitu, terbata-bata gitu mbak ngomongnya. Misalnya kayak aku kan disuruh ngomong usir si jin itu kan, aku bilang dalam hati gini, aku minta kamu gitu. Lalu terbata-bata, tersendat-sendat gitu. Oke. Nah, padahal aku ngomongin dalam hati gitu. Sampai akhirnya aku beneran kesel, terus aku teriak gitu. Pergi kamu jin gitu kan. Aku nggak mau kamu deketin aku gitu. Terus aku teriak sekencang-kencangnya di dalam hati. Dan abis itu badan aku tuh yang tadinya ringan, tiba-tiba berat banget. Sampai akhirnya aku tuh ngeblank mbak. Pas ngeblank itu aku kan dikasih teh hangat kan sama tante aku mbak. Terus dikasih tahu lah tadi aku sebenarnya kesurupan karena si jin itu dia ngeberontak pas aku usir. Dan pas aku usir jin itu kan disuruhnya dalam hati ya mbak. Tapi ternyata aku teriak gitu saking Teriak beneran gitu. beneran ternyata gitu saking aku berusaha tapi susah gitu dalam hati sampai kesebut sendiri secara realnya gitu aku ngomongin gitu kan. Nah terus dia yang si jin ini nggak terima mbak. Si jin ini nggak terima, dia tetap masih mau deketin aku, mau jagain aku gitu kan, sampai mohon-mohon. Terus sama ustadz itu dikasih tahu lah baik-baik kalau manusia dan jin itu nggak bisa bersatu mbak. Iya dong. Gitu. Terus. Dan sebenarnya jin itu jin baik gitu kan, cuma karena dia itu terobsesi, akhirnya dia dikit-dikit ada lah ya namanya jin kan, jahat jahatin gitu kan. Dan kalau misalnya nggak cepet-cepet ditanganin, dia semakin obsesi, itu bisa aja kayak mencelakai sampai menghilangkan nyawa orang-orang terdekat aku gitu. Ketika dia cemburu gitu. Iya benar juga. Nah dari situlah udah selesai, aku nggak pernah lagi mimpiin sosok itu mbak. Udah hilang habis itu berarti. Iya udah hilang, aku nggak pernah lagi mimpiin sosok itu. Terus juga sebenarnya aku udah putus juga sih sama yang itu, tapi bukan karena jin itu sih. Bukan karena jin. Jadi jinnya nggak jadi pelakor ya? Nggak jadi pelakor gitu. Ternyata emang dia red flag gitu. Nah tapi sekarang aku udah mau tunangan juga mbak. Itu doain aja. Nah, tapi selama ini berarti udah nggak yang udah nggak ada digangguin lagi, udah nggak ada lagi. aman. Oke. Sih mbak ceritanya. Tapi itu jinnya sendiri asal usulnya gimana? Kan aku tuh pernah aktif juga ya Supramuka. Waktu itu lagi persami di suatu campground ya, di sebuah kaki gunung yang emang terkenal angker gitu. Nah namanya juga kaki gunung ya, kayak di rumah aja ada apalagi di gunung gitu kan. Emang pada waktu perkemahan itu tuh kesurupan massal mbak. Gitu. Cuma aku nggak kena kesurupan massal gitu. Ada yang lihat pocong lah, ada yang lihat banyak lah macam-macam lah ya, macam-macam makhluk gaib gitu. Cuma aku tuh nggak kesurupan gitu kan. Nah aku pikir emang karena aku cuek aja gitu orangnya, makanya nggak kena gitu kan. Ternyata aku tuh dilindungin sama si jin itu. Cuma jin ganteng itu dilindungi. Iya sama jin ganteng itu tuh dilindungin karena dia tuh jatuh cinta pada pandangan pertama lah gitu. Tapi baik ya ternyata ya. Iya tapi kan jadinya obsesi. Karena sayang kan. Sayang banget tapi jin ya lur, bukan manusia gitu. Iya gitu. Aku masih rasional lah ya. Iya dong. Juga sama jin. Iya dong, nggak bisa. Beda alam ya kan. Padahal dia ganteng banget mbak. Kayak ini pangeran-pangeran Arab gitu kan. Ya kan lagi ini kan ya pangeran Brunei. Iya kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Iya gitu deh. Tapi perawakannya lebih
Lebih keker. lebih keker, tinggi besar. Oke. Oke, jadi begitu sedulur. Ini lumayan menarik ya. Maksudnya jarang-jarang gitu dari kita sebagai manusia jatuh cintain gitu, dicintai sama sosok jin kayak gitu. Yang notabene itu beda alam ya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi ini nyata ya Lur ya, dialami sendiri sama Mbak Ajeng gitu. Nah, barangkali ini sedulur-sedulur ada yang pernah juga punya pengalaman yang mirip-mirip sama Mbak Ajeng, boleh nanti langsung ceritain aja di bawah ya. Buat sharing-sharing barangkali Mbak Ajeng ini nggak sendirian gitu. Ada juga yang relate. Nah, buat sedulur-sedulur yang juga kepingin share kayak gitu ya, cerita-cerita atau pengalaman horornya yang nanti bakalan tak bacain di segmen cerita sedulur, boleh banget ceritanya dikirim aja ke alamat email atau nomor WA di bawah ini kayak gitu. Nah, terima kasih banyak ini kepada Mbak Ajeng, terima kasih ya. Terima kasih Sudah bersedia untuk membagikan pengalamannya gitu. Ini semoga bisa jadi pelajaran juga ya. Kalau misalkan kita tahu dicintai sama jin itu jangan mau ya Lur ya, karena ya nanti urusannya panjang lah ya. Kayak gitu aja ya Lur ya untuk episode kali ini, semoga bisa menghibur untuk sedulur sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ajeng ya. Terima kasih juga Mbak. Sudah datang ke sini cerita-cerita kita ya. Nah, kayak gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.